Biasanya MTB itu habitatnya di hutan, di gunung, di antara pepohonan, di sekitar bebatuan yang nggak jelas. Tapi hari ini MTB turun gunung dan masuk ke kota. MTB Sabakota gitu, Kabayan Sabakota. Referensi gue kok tua banget ya. Ada apakah kita main MTB di kota? Ada sesuatu yang menyala di sini. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Yang gue omongin di depan adalah apa ya? Ada sebuah event, bukan sebuah event lah. Ini sebuah ulahnya Erigo. Yes, brand fashion yang sering lu lihat mau di mall, di marketplace maupun teman-teman lu sering pakai atau bahkan lu sendiri punya produknya Erigo. Mereka bikin hal yang gue suka, yaitu bikin ruang mashup buat cross-platform antar komunitas olahraga. Digelar di depan Tugu Sepeda, Jalan Sudirman, Jakarta, pas CFD, Car Free Day, ketika publik umum lagi tumplek-blek beraktivitas olahraga pagi, main, lari, sepedahan di tengah Jalan Sudirman. Lu bayangin aja, ada komunitas running, ada komunitas MTB, dan ada komunitas inline skate. Semua dicampur aduk, mash up, udah kayak nasi goreng gila. Campur aduk. Dan buat gua, ini nggak cuma sekedar event, tapi sebuah venue percampuran energi. To be honest, koneksi antar komunitas itu jarang sekali bisa terjadi secara natural, secara alami. Komunitas, atau bahkan ini genre gitu ya, itu punya habitatnya masing-masing, punya bahasanya masing-masing, bahkan punya attitude-nya masing-masing. Karena perbedaan itu justru Erigo dalam rangka launching lineup t-shirt mereka yang baru, Progressive Tee, mereka sengaja bikin hub tempat kita ngumpul, mash up semuanya, ngumpulin energi yang sama, yaitu tentang pergerakan. Joy in motion. Vibe acaranya sendiri dibangun pakai DJ yang saya harus akui DJ-nya cakep. Bukan orangnya, musiknya. Mulai ngumpul, mulai seru nih. Tiap komunitas ada kegiatannya masing-masing. Anak-anak running sengaja lari dulu sekitar 10 km. Kalau memang sudah terbukti di Strava mereka bahwa mereka lari 10 km, itu bisa ditukar sama kaos gratis Progressive Tee-nya dari Erigo. Lalu ada juga challenge-challenge dari anak-anak running, yaitu lomba planking. Gimana caranya mereka bisa bertahan planking bermenit-menit tidak menyentuh tanah. Seru sih, seru edan. Belum lagi anak-anak inline skate. Gue sendiri kan main inline dulu, tapi ternyata pas ngeliat, kok ini sebuah komunitas yang cukup seru ya. Mereka keliling-keliling CFD terus pada berhenti di situ, standby, nangkring, dan ternyata mereka goks. Lalu MTB sendiri seperti apa? Oh, jelas rock and roll. Kita sengaja buka line untuk modular parknya level 7 by kelas pagi sore. Berbagai macam jenis obstacle dan ramps kita gelar di situ untuk dicobain oleh siapapun, mau rider pro, rider amatir, rider weekender, atau bahkan umum. Siapapun yang mau coba, silahkan coba. Ini dapet. Tokoh-tokoh penting di dunia sepeda udah mulai pada datang, mau itu tua, muda, paruh baya, bahkan mereka yang immortal. Berkumpul dan ketawa-ketawa bersama. Berbagai jenis MTB akhirnya mulai diparkirin berjajar, mulai dari XC lah, enduro, trail, bahkan e-bike dan sepeda urban. Semua pada gatal pengen jajal semua obstacle yang ada di sana. Malah Pei adanya, sang legend perkotaan, yang dulunya sebenarnya Pei itu anak MTB loh.
Tiba-tiba sekarang dia menjadi jagoan perkotaan, senang banget main sepeda jarak jauh, pakai RB-nya, bahkan kemarin ikutan Bentang Jawa. Dia pun lunas menyelesaikan semua obstacle yang ada. Berapa lap ya dia? 5 lap kalau nggak salah. Maksain datang ke acara ini padahal mestinya ada akekahan cucunya, cucu guys, yang baru ya? enggak kecepatan kawin. Oke Kades, semoga barokah, sehat-sehat semua buat kita dan bahagia. Amin. Oke roh, Rock and roll, gini ya, rock and roll Dedi. ya bisa gini, bisa gini. Gimana? Gini. Itu memang satu aki-aki rock and roll. Setelah pada nyobain, akhirnya acara kita lanjut dengan langsung bikin MTB Challenge pakai modular parknya level 7 by kelas pagi sore. Challenge pertama adalah kita bikin balap untuk melewatin semua obstacle, 2 lap, siapa yang tercepat, dia yang menang. Dan kita akan pilih 5 pemenang yang akan dapat kaos gratis dari Progressive T-nya Erigo. Challenge yang kedua tentunya jumping-jumpingan. 5 orang yang loncatnya terjauh itu akan dikasih kaos gratis dari Progressive T-nya Erigo. Jelek. Ayo semua tunjukkan. Oke. Memang keras. Dan kenapa gue bilang anak-anak inline skate itu goks? Karena untuk kick ramp setinggi 60 cm yang cukup dangerous lah buat anak-anak MTB, mereka justru nyobain dan ikutan challenge ini. Acara seru banget hari itu, bahkan Louis langsung make Progressive T-nya Erigo. Ini gue lama banget nggak ketemu sama Louis. Louis Marvelino adalah rider muda yang punya skill, dan skillnya itu udah sering diuji di berbagai jenis track balap, skala nasional maupun internasional. Yang di Batam sih kayaknya. Sekali itu podium keempat. Internasional. Internasional, Iya. internasional keempat. Ya, ASEAN. Nah, kan secara Louis sekarang udah hitungannya atlet internasional kan, atlet internasional. Kok masih mau sih mau main ke event lokal kayak gini? Kan I have to pay respects to the OGs, you know. OG? Yes, this is the OG. Oke. Om Rock and Roll kan dari dulu udah bantu temenin aku juga kan perjalanan sepeda aku. Dari yang awalnya enggak. Yang mana Rock and Roll Daddy? Oke. Menurut Louis, acara hari ini gimana? Super fun. Itu gimana ya? Full on party hangout buat komunitas MTB dan yang rollerblades juga, semuanya ngumpul lah. Itu super asik banget. Asik banget, happy. Om tuh pengen ngegeret
publik umum untuk nambah MTB? Menurut Louis udah cukup bisa merangkul orang-orang main MTB lagi nggak? Pastinya bisa sih. Tadi itu aja crowd-nya udah banyak banget. Oh gitu. Iya, tadi aku lihat. Nah, Louis sendiri punya ide nggak kira-kira untuk merangkul masyarakat MTB lagi lebih banyak lagi kayak gimana? Event-event kayak begini sih, soalnya sini kan cakupannya luas ya, dari pelari, dari rollerblades dan sebagainya. Jadi ini udah bener-bener open ke publik banget. Jadi cakupannya itu luas, biar banyak yang tertarik gitu sama MTB. Ya. Tapi jujur ini enak banget. Kayaknya kena ya. Cukup keracunan ya. Nah, secara bahan cuma gue aja masih pakai Rock and Roll Daddy gitu kan, karena ini masalah brand, Tapi tunggu sebentar lagi kita lihat ada sesuatu. Ada satu lagi sih yang kurang. Apa tuh? Secara Louis ya guys, itu sudah go internasional, sudah publik di mountain bike itu udah ngerti, mestinya dia udah mulai ngonten yang bener. Dia cuma mau balap, dia nggak mau ngonten yang bener. Thank you Louis. Thank you Om. Rock and roll. Gue seneng banget lihat energi baru, energi muda yang fresh kayak Louis. Dengan bikin kayak begini nih, ada panggung, ada exposure, ada acara, yang muda-muda pasti nongol. Dan di situ gue berharap regenerasi bisa terjadi. Acara meriah, everybody happy, balap selesai, jumping-jumpingan juga udah beres, foto-foto udah, bahkan cipika-cipiki juga beres. Sebagai anak MTB yang habitatnya di hutan, MTB dibawa turun ke kota itu rasanya kayak pindah dimensi. Ini apa sih? Tapi ini kan misi khusus. Ngebawa MTB turun ke kota itu bukan cuma sekedar show off, tapi ini adalah propaganda halus. Kita mau nunjukin ke orang-orang, ke publik umum bahwa MTB itu fun, healthy, mudah diakses, dan bahkan di acara ini lu bisa nyobain langsung. Nyobain sendiri. Karena kalau kita selalu ngumpet di hutan di gunung, lalu kapan orang-orang kota, publik umum bisa tahu bahwa MTB itu adalah sport yang menyenangkan? Dan kalau kayak gitu, kapan populasi kita sebagai mountain biker akan bertambah? Kapan bisa ada regenerasi, mau dari yang muda maupun dari yang tua? So, kita harus jemput bola. Mari kita bawa aura MTB dari hutan dan gunung turun ke perkotaan, turun ke Jalan Sudirman. Wih, masuk musim hujan nih. Anyway, itu semua bisa terjadi karena Erigo. Mereka bisa aja cuma jualan kaos, atau mungkin bikin challenge kecil-kecilan, lalu bagi-bagi kaos gratis, dan mereka bisa promo, bla bla bla. Bisa aja. Tapi instead mereka justru ngeluangin energi, waktu, dan alasan pemersatu yang sama. Satu benang merah yang sama. Joy in motion, pergerakan. Yang semuanya dianut oleh anak-anak running, anak-anak inline, dan kita MTB. Brand yang mau mikir kayak gitu jelas bisa ngangkat sport culture naik kelas. Dan menurut gua, that's how culture grows. Thank you very much buat Erigo, sponsored by Shopee Mall, udah mau ngadain acara ini. Dan alhamdulillah keren, seru acaranya. Thank you juga untuk semua komunitas yang terlibat, mau itu anak-anak running, inline skate, maupun MTB. Dan kalau minggu depan lu melihat sekelompok pesepeda ngacir di jalanan ibu kota pakai MTB, ada kemungkinan besar itu adalah hasil dari benih yang kita tanam di acara ini. GR boleh dong? No, itu bukan GR, itu mah PD, itu percaya diri. Menurut gua ini acara yang sebaiknya diadakan di setiap kota. Mari kita perbanyak propaganda MTB kita supaya lebih banyak orang keracunan dan mau ikutan main MTB yang sehat, yang seru, yang fun, yang adrenalin bareng sama kita-kita. Oke? Let's do this! Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll!